Halo semua, terima kasih telah mengunjungi channel ini. Sebelum kita melanjutkan videonya, mari kita tekan dulu tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi yang paling pertama. Nah, kalau sudah, mari kita lanjutkan ke videonya. Penjajahan di zaman dahulu amatlah sakit jika diingat. Namun, itu adalah bagian dari sejarah. Setelah melalui perjuangan panjang melawan kolonialisme di tanah Nusantara, pada 17 Agustus 1945 akhirnya bangsa ini merdeka. Seperti kita ketahui, kita didoktrin dengan lebih dari 350 tahun Nusantara dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa. Mulai dari Portugis, Inggris, dan Belanda yang paling lama, lalu dilanjutkan dengan bangsa Jepang, walaupun pada kenyataan tidak selama itu penjajahan berlangsung. Namun kini bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar. Penjajahan kini menjadi bagian dari sejarah masa lalu yang kelam bangsa ini. Penjajahan di masa lalu kita jadikan sebagai pelajaran agar kita, setiap individu, mencintai bangsa ini. Pada zaman dahulu, setiap daerah di Indonesia dikuasai secara bertahap oleh pemerintah kolonial. Tahukah kamu jika terdapat beberapa daerah yang sama sekali tidak pernah dijajah sampai bangsa ini mengumumkan proklamasi kemerdekaannya? Berikut adalah daerah yang tidak pernah dijajah sama sekali. Pertama adalah Pulau Buton. Pulau Buton dahulu merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Buton pada abad ke-12 yang saat ini masuk dalam kawasan administratif Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Pulau Buton merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang sama sekali tidak pernah dijajah. Bahkan semua penduduk Buton tidak pernah mengalami kerja paksa oleh bangsa-bangsa penjajah. Di abad pertengahan, ketika bangsa Eropa seperti Portugis serta Belanda melakukan ekspansi ke Maluku untuk menguasai rempah-rempah, Pulau Buton dianggap sebagai wilayah yang strategis. Namun karena Buton dikuasai oleh kerajaan Buton yang sangat kuat, tampaknya Portugis dan Belanda tidak berani macam-macam dan lebih memilih menjalin kerjasama dengan baik. Wow, keren! Kerajaan Buton saat itu menjadi penguasa perairan di Maluku. Dan bangsa Eropa harus menjalin hubungan mitra yang baik jika ingin menggunakan pelabuhan untuk menguras rempah-rempah dari tanah Maluku. Buton hampir tidak pernah terjadi penindasan kolonialisme. Wilayah kerajaan Buton ini secara resmi baru bergabung di Indonesia pada tahun 1960. Wow, luar biasa ya. Yang kedua adalah DIY Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta di bawah Kesultanan Ngayejokarto Hadiningrat menjadi daerah di Indonesia yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa, terutama Belanda. Saat menjadi Hindia Belanda, Yogyakarta berdasarkan hukum merupakan vassal state yang memiliki kedudukan sejajar dengan pemerintah Hindia Belanda. Ketika itu, Yogyakarta adalah negara federasi dari Hindia Belanda. Meskipun demikian, pemerintah Hindia Belanda kenyataannya terbukti menjalankan politik etis yang memberikan kerugian kepada pihak Kesultanan DIY. Setelah Indonesia merdeka, Yogyakarta secara sukarela bergabung dengan Indonesia. Sebagai imbalannya, Indonesia memberikan status daerah istimewa kepada Yogyakarta. Kepala daerah Yogyakarta merupakan raja dari Keraton Ngayejokarto Hadiningrat. Yang ketiga adalah Surakarta. Sama seperti Yogyakarta, Surakarta juga merupakan daerah vassal state di masa Hindia Belanda. Surakarta di bawah Kesunanan Surakarta menjadi daerah swapraja yang diakui oleh pemerintah kolonial yang memiliki hak mengatur urusan administrasi, hukum, dan budaya internalnya. Tentu saja, Surakarta memiliki kedudukan yang setara meski tidak sekuat Hindia Belanda. Pengaruhnya bagi rakyat juga tidak terlalu besar. Meskipun secara konstitusional
bukan daerah jajahan. Surakarta berulang kali diperdaya oleh Hindia Belanda hingga menyebabkan banyak kerugian material maupun immaterial. Status Swapraja Surakarta diperoleh karena Kesunanan Surakarta bersama Kesultanan Ngayogyakarta adalah pecahan Kesultanan Mataram Islam. Kekuasaan Kesunanan Surakarta yaitu mencakup seluruh wilayah Karesidenan Surakarta. Yang terakhir adalah daerah Swapraja. Dilansir dari Wikipedia, tak hanya Surakarta dan Ngayogyakarta, banyak daerah di Indonesia yang menyandang status Swapraja. Oleh Hindia Belanda disebut Zelbester. Di antaranya adalah Aceh, Sumatera Timur, Riau, Kalimantan Barat, Bali, dan sebagian besar Sulawesi, Kesultanan Bima, dan Kesultanan Ternate Tidore. Pada masa Republik Indonesia Serikat, daerah-daerah Swapraja ini menjadi daerah negara federal Indonesia. Dalam daftar ini hanya disebutkan 2 daerah Swapraja saja sebagai daerah Indonesia yang tidak pernah dijajah karena hanya 2 kesultanan itu yang masih eksis hingga sekarang. Sedangkan yang lain memilih mengakhiri sistem monarki dan bergabung menjadi Republik Indonesia. Selain itu, Aceh dan Bali pun pernah benar-benar dijajah Hindia Belanda setelah sistem monarkinya tumbang walaupun hanya 30-40 tahun saja. Demikian pembahasan tentang sejarah Indonesia, daerah yang tidak pernah dijajah di Indonesia. Penjajahan tidaklah untuk mengecilkan diri kita. Kita terlahir dari bangsa yang besar dan menjadikan kita semakin mencintai negara ini, menumbuhkan rasa patriotisme. Pembahasan ini jika ada salah dan kurangnya silahkan tulis di komentar kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan tulis pembahasan apa yang ingin kita bahas di video selanjutnya.